Terima kasih yang mulia. Yang pertama, saudara ahli, tadi saudara ahli menunjukkan dengan sangat jelas tabel atau statistik berkenaan dengan angka kemiskinan yang menurun. Kemudian di sisi lain, ahli juga memaparkan tingginya bantuan sosial. Jadi ada statistik mengenai profil kemiskinan yang menurun dan ada data mengenai meningginya bantuan sosial. Pertanyaannya adalah dengan data seperti itu, apakah bantuan sosial itu tidak menjawab soal kemiskinan karena kemiskinan justru menurun? Yang kedua, pertanyaan yang kedua dari saya adalah apakah menurut ahli bantuan yang berasal dari cadangan pangan beras yang diberikan sejak September 2023 itu memang karena diperlukan oleh masyarakat miskin atau ada kebutuhan lain yang ingin dipenuhi dengan penggunaan cadangan beras tersebut? Terima kasih, Saudara ahli. Terima kasih, Pak. Baik, dilanjut yang selanjutnya. Terima kasih yang mulia. Saudara ahli, ya saya tidak banyak pertanyaan saya dan saya juga tidak akan mencoba setelah mendengar saudara menerangkan dan menyampaikan analisis tentang penyalahgunaan bansos untuk kepentingan elektoral seperti yang sudah sampaikan tadi. Pertanyaan pokoknya menurut hemat saya yang perlu juga disampaikan, apakah menurut saudara ahli dampak dari penggelontoran bansos terhadap perekonomian seperti kenaikan harga beras dan harga kebutuhan bahan pokok lainnya itu ada korelasinya dengan bantuan-bantuan bansos yang begitu banyak diberikan oleh pemerintah? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi saudara juga sudah menerangkan tentang kenaikan-kenaikan dari harga terutama beras. Ya. Apakah juga menurut pemahaman dan hasil penelitian saudara ahli bahwa kenaikan-kenaikan harga beras ini karena memang tidak ada batasan yang jelas, ya, penggunaan terhadap beras untuk kepentingan-kepentingan terkait dengan elektoral dan terkait dengan politik ini? Itu yang kedua. Yang ketiga, apakah saudara juga masih melihat setelah adanya Pilpres ini, bansos itu masih cukup besar dan masih juga tetap perlu dilakukan? Terima kasih yang mulia. Dari termohon ada pertanyaan? Pak Hasim tidur ya? Dari pihak terkait? Ada yang mulia, akan Silakan. disampaikan oleh rekan yang di belakang, silakan. Kami ingin mendalami pendapat dan paparan ahli yang tadi menyatakan bahwa El Nino seharusnya berakhir di bulan November 2023 sehingga bansos sampai dengan Februari 2024 diasumsikan sebagai politisasi pemilu. Kami ingin menanyakan kepada saudara ahli, yang pertama, apakah saudara ahli mengetahui dari BMKG bahwa El Nino itu diperkirakan akan berakhir di bulan Maret sampai dengan April 2024. Jika saudara ahli mengetahui, apakah ini juga menjadi dasar dari pernyataan atau pendapat ahli bahwa bansos sampai dengan Februari 2024 itu adalah politisasi, walaupun itu adalah bansos terkait dengan El Nino. Yang kedua, bansos ini kan nilainya konsisten dari tahun 2021 sampai dengan 2024 itu nilainya kurang lebih sama, stabil di sekitar 400 triliun. Mengapa hanya tahun 2024 saja yang diasumsikan oleh ahli sebagai politisasi bansos ini? Terima kasih. Izin melanjutkan yang mulia. Bagaimana pendapat ahli mengenai justifikasi atas pemberian dan penyaluran bansos ini dari berbagai
macam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dari Undang-Undang Kesejahteraan Sosial, Penanganan Fakir Miskin, beserta peraturan-peraturan turunannya. Karena kan hal ini, bansos ini dilakukan berulang kali dan konsisten sebagaimana disampaikan oleh rekan kami. Itu yang mulia. Terima kasih. Baik. Dari Bawaslu, Apakah izin yang mulia? Apakah saudara ahli bisa membandingkan pemilu tahun 2019 mengenai bansos dengan pemilu tahun 2024 ini? agak keras coba Pak. Tolong ahli bandingkan penyaluran bansos pada tahun 2019 ketika petahana Bapak Presiden Joko Widodo maju sebagai petahana dan juga pada saat ini ketika tahun 2024 ini ketika yang bersangkutan tidak maju. Apakah bisa dibandingkan dan bisa dibandingkan dengan APBN-nya lebih besar yang mana? Terima kasih yang mulia. Dari Hakim, silakan Prof dijawab singkat-singkat. Terima kasih yang mulia dan para hadirin yang terhormat. Mengenai korelasi antara angka kemiskinan dengan bansos yang saya sudah perlihatkan tabelnya tadi, bahwa secara normatif di berbagai belahan dunia yang mengikuti format World Bank, bahwa yang disebut dengan social safety net atau protection, social protection itu menurun ketika krisis itu sudah mulai pulih. Nah, sementara yang terjadi bahwa tingkat kemiskinan yang menurun, inflasi yang terkendali, tapi malah bansos, terutama 2024, meningkat secara sangat tajam. Jadi menurut saya, ini ada kepentingan elektoral dari presiden yang notabene puterannya sedang berkontestasi di dalam Pilpres. Kemudian pertanyaan mengenai cadangan beras. Jadi dalam data yang juga ada di slide, bahkan di dalam paper saya, stok beras itu menipis. Jadi Januari itu kira-kira stok beras Bulog itu 1,4 juta. Dan setelah akhir Februari, stok itu sangat menipis, yang notabene kira-kira sudah tergelontorkan sekitar 660.000 ton. Nah, ada yang disebut dengan cadangan dalam masyarakat. Memang ada dampak El Nino, yaitu lambatnya panen. Tetapi itu ikut menjelaskan bahwa supply yang kurang beras terhadap demand masyarakat yang meningkat menjelang puasa dan lain-lain, itu menjelaskan bahwa sebenarnya kalau tidak terjadi penggelontoran beras besar-besaran di Februari, termasuk juga bantuan tunai, saya kira harga-harga beras bulan-bulan Januari, Februari, Maret tidak sampai bulan ini, saya kira tidak akan setinggi itu. Jadi menurut saya memang ada korelasi antara penggelontoran beras di masa elektoral itu terhadap tidak terkendalinya harga sampai hari ini. Berikutnya adalah agak sedikit mengulang, saya kira esensinya, bahwa untuk pihak terkait ya. Ya, Silakan. jadi ini agak mengulang, jadi mirip jawaban saya bahwa memang stok beras yang menipis memang ada kaitannya dengan harga yang tidak terkendali dalam beberapa bulan terakhir ini. Oleh karena itu memang menurut saya bansos beras lebih kepada kepentingan elektoral. Nah, jadi saya membayangkan seandainya 1,4 juta ton itu tetap ada dalam stok Bulog, saya kira supply itu cukup. Oleh karena itu harga-harga akan lebih terkendali.
Kemudian mengenai BMKG, saya memperoleh informasi tentang berhentinya El Nino bulan November itu dari beberapa website. Jadi jelas bahwa sebenarnya El Nino sudah kemarau panjang itu sudah berakhir sekitar November. Nah, oleh karena itu menurut saya alasan bahwa bansos tunai dan beras dilakukan terutama besar-besaran bulan awal 2024 lebih kepada politisasi bansos untuk kepentingan elektoral. Kemudian pertanyaan terakhir, saya tidak punya keahlian sebagai seorang ahli hukum, mungkin nanti dibantu oleh tim hukum. Apakah justifikasi pertanyaannya adalah dari Bawaslu? Ketentuan bukan dari pihak terkait, Prof. Oh iya, Kaitannya masih. dengan peraturan perundang-undang yang terkait. Oh iya, begini. Sebenarnya di dalam saya tidak menguasai perundang-undangan yang berlaku, tetapi dalam konstitusi jelas bahwa pasal 34 antara lain bahwa pasal 34 fakir miskin dan orang lantar-lantar itu dipelihara oleh negara. Itu dasar yang paling fundamental saya kira, bahwa negara memang bertanggung jawab untuk bagaimana kondisi kemiskinan itu tidak semakin turun dan orang-orang yang ada di atas sedikit garis kemiskinan, poverty line, itu tidak masuk menjadi golongan miskin. Tapi masalahnya begini, mengapa World Bank kira-kira mempunyai semacam benchmark untuk berbagai negara agar social safety net ini adalah hanya di dalam krisis? Karena keterbatasan anggaran untuk negara yang bersangkutan. Padahal social protection di dalam sistem jaminan keseluruhan itu bukan satu-satunya untuk memelihara orang dari kemiskinan yang semakin parah. Ada yang disebut dengan undang-undang sistem jaminan sosial nasional yang kemudian menjadi undang-undang jaminan sosial kesehatan dan undang-undang jaminan ketenagakerjaan. Dan Ya, itu bahkan sudah cukup tuh, Prof. Ya, Untuk baik. yang terakhir yang dari Bawaslu. Dari Bawaslu, perbandingan antara di dalam tabel bisa dibaca, 2019 itu adalah jauh lebih rendah dibanding tahun-tahun berikutnya, dan pada saat itu normal-normal saja kesan saya. Tetapi di era Pilpres 2024 memang terjadi pelonjakan yang luar biasa dari volume APBN terhadap bansos, yaitu sekali lagi 496,8 plus 50 triliun yang disebut dengan automatic adjustment. Atau sebenarnya waktu sebelumnya tahun 2020 disebutnya refocusing. Jadi mengumpulkan dana-dana dari kementerian dan non-kementerian untuk bagaimana menghadapi COVID-19. Tapi sekarang saya kira alasan itu sudah tidak relevan. Tapi mengapa gelontoran bansos ini tahun 2024 sangat tinggi, sekali lagi hampir 540 triliun. Iya, itu sudah diulang-ulang. Terima kasih. Baik, silakan ada tambahan sedikit dari Prof. Saldi. Terima kasih Pak Ketua. Tolong dikembalikan statistik tadi yang tabung batang ini. Prof. Didin, bagaimana melihat ya terjadi lonjakan yang luar biasa secara statistik? Kalau 2023 dibandingkan ke 2024 itu menjelaskannya secara statistik bahwa terjadi lonjakan yang luar biasa. Mungkin kalau 2017 dibandingkan ke 2024 itu bahasa luar biasanya mungkin bisa. Nah, ini kan masih di kisaran 400-an ya. Memang ada naik, tapi secara statistik apa yang bisa menjelaskan itu terjadi lonjakan yang luar biasa itu? Terima kasih.
Bisa langsung? Ya, siap langsung, Prof. Terima kasih, Prof. Sardi. Jadi yang disebut luar biasa itu adalah 496,8, itu yang ada di dalam grafik itu. Memang belum dimasukkan yang 50 triliun lebih itu. Dan itu dinyatakan secara eksplisit oleh Menteri Keuangan. Jadi kalau itu gambarnya 540 itu lunjakannya luar biasa. Itu sebenarnya gambarnya belum masuk, tetapi di dalam uraian paper saya itu ada. Tapi Prof, yang refocusing itu kan tidak hanya, Betul. sekarang bahasanya beda ya, Betul. dengan 2024 itu. Tapi pemindahan alokasi untuk satu tujuan itu kan tidak hanya terjadi di 2024. Iya, tapi khusus Artinya statistik ini kan bisa berubah juga karena belum masuk angka focusing itu di dalamnya. Betul. Jadi begini, saya baca keterangan Menteri Keuangan bahwa 50 triliun lebih itu memang ada untuk subsidi listrik dan lain-lain. Mirip dengan bansos yang lain. Tetapi saya baca konstruksi dari Presiden Jokowi yang akan meningkatkan bansos beras maupun bansos tunai dalam rangka El Nino itu jelas. Sehingga menurut saya dari 50 triliun itu sebagian besar adalah dalam rangka bansos beras dan tunai. Memang ada untuk subsidi listrik, apalah begitu ya namanya, lupa saya. Tidak demikian. Cukup, baik. Baik Prof, terima kasih keterangannya. Semoga bermanfaat untuk